Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Indah Agustina dengan NIM S1A024062. Saya berasal dari kelas B. Jadi, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membedah kasus hukum yang cukup menarik. Jadi, saya akan membahas gimana sih caranya seorang buruh harian lepas bernama Solehudin yang rumahnya dilelang karena kredit macet harus berhadapan dengan tembok besar bernama kewenangan pengadilan. Langsung saja yuk kita mulai ke pembahasannya. Kira-kira teman-teman semua udah tahu belum sih kalau ternyata nggak semua dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat itu bisa digugat di PT UN? Jadi PPT saya ini yang berjudul Analisis Hukum terhadap Risalah Lelang sebagai objek sengketa tata usaha negara dalam putusan nomor 27/G/2025/PT UN Bandar Lampung ini akan mengupas tuntas mengenai hal tersebut. Coba tebak teman-teman, ada beberapa sih syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan itu bisa digugat di PT UN. Ada yang udah tahu? Jadi gini teman-teman, PT UN itu sebenarnya hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat. Nah, idealnya berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, suatu kata UN itu bisa digugat jika memenuhi 5 syarat kumulatif. Yang pertama itu syarat tertulis, yang kedua itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang ketiga bersifat tindakan hukum tata usaha negara, yang keempat bersifat konkret, individual dan final, kemudian yang kelima menimbulkan akibat hukum. Tapi masalahnya dalam praktik sering banget muncul ambiguitas. Ada dokumen yang secara formal diterbitkan oleh pejabat, tapi secara material bersumber dari hubungan perdata. Nah, jika menurut IGD Panja Astawa dalam penelitiannya, beliau menyebut kondisi ini sebagai contradictio interminis atau kontradiksi dalam istilah. Aneh nggak sih? Jadi istilah KTUN yang seharusnya bersifat publik kok bisa-bisanya menjadi di ranah perdata gitu kan pertanyaan kita. Terus sebenarnya pemerintah itu memiliki sifat dualistis ya atau twin pattern atau dua kepala. Di satu sisi sebagai penguasa, di sisi lain juga menjadi subjek perdata selayaknya kita. Misalnya dalam hubungan jual beli. Oke, kemudian di bagian duduk perkara, penggugat adalah Solehudin merupakan buruh harian lepas yang mengajukan gugatan secara pro deo. Tergugat adalah Kepala KPKNL Bandar Lampung dan objek sengketanya adalah Risalah Lelang nomor 212/05/02/2025/01. Kronologinya bermula dari pinjaman Solehudin di Bank BRI sebesar 250 juta dengan jaminan tanah rumah istrinya Arya seluas 406 meter persegi. Usahanya mengalami musibah banjir dan pencurian sehingga kreditnya macet. Bank kemudian melakukan lelang, namun penggugat mendalilkan bahwa ia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan yang layak. Dalam gugatannya, penggugat memohon agar risalah lelang dinyatakan batal ataupun tidak sah karena dianggap mengandung cacat prosedur. Namun tergugat mengajukan eksepsi dengan argumentasi bahwa risalah lelang bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Menurut tergugat, risalah lelang tidak mengandung unsur bustling dan wills forming dari pejabat serta merupakan perbuatan hukum perdata yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf A Undang-Undang Peratun. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kriteria KTUN sebagai objek sengketa menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 27/G/2025/PT UN Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana akibat hukum dan upaya yang dapat ditempuh bagi debitur pasca putusan tidak dapat diterima atau NO. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, apa saja sih kriteria KTUN? Jadi menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan ada 5 unsur kumulatif. Unsur pertama yaitu penetapan tertulis, yang dimaksud bukan sekedar bentuk fisik surat, melainkan substansinya juga jelas. Misalnya kayak pejabat mana nih yang mengeluarkan, apa maksudnya dan ditujukan kepada siapa. Kemudian unsur kedua yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya keputusan tersebut harus lahir dari pejabat yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Ini adalah inti dari KTUN. Tindakan tersebut harus berada di ranah hukum publik, bukan hubungan keperdataan. Kemudian yang keempat yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objeknya itu nyata dan jelas. Individual berarti ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Final berarti sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi. Kemudian unsur yang kelima atau unsur yang terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum. Artinya keputusan tersebut melahirkan ataupun mengubah atau menghapus hak dan kewajiban seseorang. Nah, kelima unsur ini harus terpenuhi semua. Jika salah satu unsur tidak ada, maka dokumen tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai KTUN ya.
Selain perluasan, kita juga harus paham ya teman-teman mengenai pengecualian dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun. Ada 7 kategori yang tidak bisa digugat di PT UN. Nah, tapi yang paling relevan dalam kasus ini yaitu adalah huruf A, yaitu kata UN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Artinya, keputusan yang diterbitkan pejabat tetapi lahir dari hubungan perdata seperti jual beli ataupun utang piutang. Nah, risalah lelang masuk kategori ini karena lahir dari kredit macet Salahuddin di Bank BRI. Pengecualian lainnya yaitu bersifat pengaturan umum, masih perlu persetujuan, dikeluarkan berdasarkan hukum pidana, atas dasar pemeriksaan pengadilan, mengenai tata usaha TNI, dan keputusan KPU tentang hasil pemilu, seperti yang tertera di PPT. Kemudian pasal 49 juga mengecualikan keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat seperti perang, bencana alam, ataupun keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa risalah lelang tidak mengandung unsur pengambilan keputusan atau base listing dan juga tidak mengandung pernyataan kehendak atau wills framing dari pejabat yang berwenang. Risalah lelang lahir dari kehendak para pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui lelang. Oleh karena itu, risalah lelang merupakan tindakan hukum perdata. Kemudian, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pejabat lelang dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai pejabat umum yang memfasilitasi hubungan hukum perdata, bukan sebagai penyelenggara pemerintahan yang tunduk pada hukum publik. Risalah lelang sendiri merupakan akta autentik yang mencatat peristiwa hukum jual beli hasil lelang antara kreditur dan pemegang lelang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara. Majelis Hakim telah menguji risalah lelang berdasarkan kelima unsur kata UN. Hasilnya 4 unsur terpenuhi, diantaranya yaitu unsur tertulis terpenuhi karena risalah lelang berbentuk akta autentik. Unsur dikeluarkan pejabat UN terpenuhi karena diterbitkan oleh pejabat lelang di KPKNL. Unsur konkret individual final terpenuhi juga karena objeknya jelas tanah seluas 406 meter persegi atas nama Arya. Unsur yang menimbulkan akibat hukum juga terpenuhi karena terjadi peralihan hak. Nah, unsur yang ketiga nih yang tidak terpenuhi yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Unsur ini tidak lahir dari kehendak sepihak negara ataupun wills framing. Pejabat lelang hanya mencatat kehendak para pihak, yaitu Bank BRI sebagai penjual dan pemegang lelang sebagai pembeli. Dengan tidak terpenuhi unsur ketiga secara kumulatif, maka risalah lelang bukanlah keputusan tata usaha negara. Putusan tidak diterima atau NO memiliki konsekuensi hukum bahwa pokok perkara tidak diperiksa oleh Majelis Hakim. Akibatnya, seluruh dalil yang diajukan penggugat mengenai cacat prosedur lelang tidak dipertimbangkan sama sekali. Nah, bagi Salahuddin, putusan ini berarti risalah lelang tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dokumen ini masih berfungsi sebagai akta autentik yang dapat digunakan oleh pemegang lelang untuk melakukan balik nama sertifikat di kantor pertanahan. Dengan kata lain, tanah milik istrinya, maksudnya istri Salahuddin, beresiko beralih kepemilikan secara hukum. Namun perlu dipahami juga, putusan NO di PT UN tidak menghilangkan hak debitur yang menempuh upaya hukum lain. Ketidakterimaan gugatan di PT UN bukan berarti tertutupnya akses keadilan, melainkan sebuah petunjuk hukum bahwa sengketa ini harus diselesaikan melalui jalur peradilan yang tepat. Nah, jalur yang tepat itu apa sih? Nanti kita bahas. Setelah putusan NO dari PT UN, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh debitur adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ke pengadilan negeri berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan ini menjadi jalur hukum yang tepat karena sengketa lelang eksekusi pada dasarnya lahir dari hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur. Apa saja sih yang dapat digugat dalam mekanisme PMH? Kemudian yang pertama yaitu penetapan nilai limit lelang yang terlalu rendah di bawah harga pasar. Yang kedua, tidak adanya pemberitahuan lelang atau unmening yang patut. Ketiga, adanya cacat prosedur dalam pelaksanaan lelang. Yang keempat, unsur kesewenang-wenangan kreditur dalam proses eksekusi agunan. Nah, keunggulan gugatan PMH di pengadilan negeri ini yaitu adalah hakim perdata dapat menguji aspek material secara menyeluruh, tidak hanya formalitas administratif seperti di PT UN. Jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, hakim berwenang membatalkan risalah lelang. Nah, selain itu, debitur juga dapat mengajukan tuntutan tambahan berupa tuntutan provisi atau putusan sela untuk menghentikan sementara proses balik nama sertifikat atau pengosongan lahan selama perkara masih berjalan, serta menuntut ganti rugi atas kerugian material yang diderita akibat lelang yang cacat hukumnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kriteria KTUN memang diperluas oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun tetap dibatasi oleh pengecualian di Pasal 2 Undang-Undang Peratun. Risalah lelang terbukti bukan KTUN karena tidak memenuhi unsur ketiga, yaitu tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara, melainkan lahir dari hubungan utang piutang yang bersifat perdata. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili adalah langkah yang tepat secara yuridis. Akibat hukumnya, risalah lelang tetap sah dan debitur kehilangan akses di PTUN. Namun upaya hukum masih dapat ditempuh melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Dan berdasarkan hal tersebut, disarankan bagi masyarakat atau debitur untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dasar
PMH. Dan bagi debitur pasca putusan NO agar segera mengajukan gugatan PMH disertai tuntutan provisi. Pejabat lelang hendaknya menjalankan proses lelang secara transparan dengan memberikan pemberitahuan yang layak. Dan terakhir, pembuat kebijakan perlu melakukan harmonisasi aturan agar batas kewenangan antar lembaga peradilan menjadi lebih jelas. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai risalah lelang sebagai objek sengketa tata usaha negara. Intinya tidak semua dokumen yang dikeluarkan pejabat itu otomatis dapat digugat PT UN, apalagi jika sumbernya itu dari hubungan perdata seperti utang piutang. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, terutama di bidang hukum acara peradilan tata usaha negara. Kalau ada pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan lebih lanjut, bisa silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku bakalan coba jawab sebisanya aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.